Bayangkan kehilangan seseorang yang Anda cintai, tapi tidak ada jasad untuk Anda kubur, tidak ada sisa-sisa untuk Anda peluk, hanya percikan darah di dinding, serpihan kulit, dan abu. Ini bukan fiksi, ini bukan film horor, ini adalah kenyataan yang dihadapi ribuan keluarga di Gaza sejak Oktober 2023. Sebuah investigasi mendalam oleh Al Jazeera baru saja mengungkap fakta yang mengerikan. 2.842 warga Palestina telah menguap secara harfiah dari muka bumi. Mereka tidak tewas oleh peluru biasa. Mereka tidak mati karena ledakan konvensional. Mereka dibakar hingga menjadi abu oleh senjata yang menghasilkan suhu 3.500 derajat Celcius 35 kali lebih panas dari air mendidih. Senjata yang mampu menguapkan tubuh manusia dalam hitungan detik. Selamat datang di Next Room. Hari ini, kita akan membedah investigasi paling kontroversial tahun ke-2026. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ingin dijawab oleh banyak pihak, dan kita akan menggunakan data, fakta, dan kesaksian langsung. Ini bukan propaganda, ini adalah investigasi jurnalistik. Sebelum kita masuk ke temuan-temuan yang mengejutkan, penting bagi kita untuk memahami bagaimana angka 2.842 ini didapatkan. Karena di dunia yang penuh dengan klaim dan counterklaim, metodologi adalah segalanya. Investigasi ini dipimpin oleh program Al Jazeera Arabic berjudul The Rest of the Story atau dalam bahasa Arab Lil Kisah Bakia. Program ini ditayangkan pada 9 Februari 2026. Angka 2.842 bukan estimasi, bukan tebakan. Ini adalah hasil dari apa yang oleh tim pertahanan sipil Gaza disebut sebagai metode eliminasi. Juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Basal, menjelaskan prosesnya seperti ini. Ini bukan proses yang dilakukan sembarangan. Setiap kasus didokumentasikan di lapangan. Tim mencari di rumah sakit, di kamar mayat, di bawah reruntuhan. Hanya setelah semua pencarian tidak membuahkan hasil, barulah seseorang diklasifikasikan sebagai menguap. Dan mari kita catat ini, tim pertahanan sipil Gaza telah melakukan ini sejak Oktober 2023. Lebih dari 16 bulan dokumentasi forensik. 2.842 adalah akumulasi dari ratusan serangan yang berbeda. Sekarang, pertanyaan besarnya, apa yang bisa menyebabkan tubuh manusia menguap? Dan disinilah saya ingin kalian, penonton Next Room, untuk berpikir kritis, bisakah metodologi ini dipercaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk memahami fenomena penguapan ini, kita perlu memahami sains dasar tentang tubuh manusia dan suhu ekstrim. Dr. Munir Albersh, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, memberikan penjelasan yang sangat teknis. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 80% air. Titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Ketika tubuh terpapar energi yang melebihi 3000 derajat, yang dikombinasikan dengan tekanan besar dan oksidasi, cairan tubuh langsung mendidih. Jaringan menguap dan berubah menjadi abu. Ini adalah keniscayaan kimia. Keniscayaan kimia, biarkan kata-kata itu meresap sebentar. Sekarang, mari kita bandingkan dengan suhu yang kita kenal. Air mendidih. 100 derajat Celcius, lava. 700-1200 derajat Celcius, tungku kremasi. 760-1150 derajat Celcius, senjata yang digunakan di Gaza. 3.500 derajat Celcius. 3.500 derajat Celcius. Itu adalah suhu yang cukup untuk melelehkan baja, untuk mengubah batu menjadi lava, dan untuk mengubah tubuh manusia menjadi gas. Bagaimana senjata ini bekerja? Vasily Fatigarov, seorang ahli militer Rusia, menjelaskan mekanismenya. Senjata sermobarik menyebarkan awan bahan bakar yang menyala untuk menciptakan bola api raksasa dan efek vakum. Untuk memperpanjang waktu pembakaran, bubuk aluminium, magnesium, dan titanium ditambahkan ke dalam campuran kimia. Ini menaikkan suhu ledakan menjadi antara 2.500 dan 3.000 derajat Celcius. Berbeda dengan bom konvensional yang membunuh melalui ledakan dan serpihan, senjata sermobarik membunuh melalui dua cara. Pertama, ledakan menghasilkan panas ekstrim yang membakar semua yang ada di area target. Kedua, ledakan menciptakan efek vakum yang menyedot oksigen dari area tersebut, menyebabkan orang yang selama dari panas ekstrim mati karena tidak bisa bernapas. Edward Priest, mantan kontroler pertempuran operasi khusus Angkatan Udara Amerika Serikat, menggambarkannya dengan cara yang sangat gamblang kepada Scientific American. Senjata ini benar-benar meledakkan paru-paru Anda keluar dari mulut Anda. Ini membalikan Anda dari dalam keluar. Sekarang bayangkan efek ini pada seorang anak berusia 5 tahun, pada seorang ibu yang sedang memasak, pada keluarga yang tidur di rumah mereka. Pertanyaan kedua untuk kalian, apakah penggunaan senjata seperti ini bisa dibenarkan dalam konteks apapun? Tulis jawaban kalian. Investigasi Al Jazeera mengidentifikasi 3 jenis senjata buatan Amerika yang dikaitkan dengan kasus-kasus penguapan ini. Pertama, MK84 Hama. Ini adalah bom seberat 900 kg yang menggunakan campuran tritonal campuran 80% TNT dan 20% bubuk aluminium. Tritonal inilah yang menghasilkan panas ekstrem. Menurut laporan Reuters yang dikutip oleh Snopes pada 29 Juni 2024, Amerika Serikat telah mengirimkan ribuan bom MK84 ke Israel sejak 7 Oktober 2023. Kedua,
Blue 109 Bunker Booster. Senjata ini dirancang khusus untuk menembus struktur yang diperkuat sebelum meledak di dalam. Investigasi menemukan bahwa Blue 109 digunakan dalam serangan di Al-Mawasi, sebuah area yang sebelumnya dinyatakan Israel sebagai zona aman bagi pengungsi Palestina. Serangan pada September tahun 2024 ini menyebabkan 22 orang menguap. Mari kita ulangi itu. Zona aman, 22 orang menguap. Ketiga, GBU-39, bom presisi diameter kecil. Senjata ini dirancang untuk menjaga struktur bangunan tetap utuh sambil menghancurkan semua yang ada di dalamnya melalui tekanan dan panas. GBU-39 inilah yang digunakan dalam serangan ke sekolah Al-Tabin di Gaza City pada 10 Agustus 2024. Dan disinilah kita bertemu dengan Yasmin Mahani, seorang ibu yang kehilangan putranya. Saat dalam serangan tersebut, saya masuk ke masjid dan menemukan diri saya menginjak daging dan darah. Kami tidak menemukan apa-apa dari saat, bahkan tidak ada jasad untuk kami kubur. Itu adalah bagian yang paling sulit. Yasmin mencari putranya di rumah sakit, di kamar mayat, di bawah reruntuhan, berhari-hari mencari, dan tidak menemukan apa-apa. Tidak ada penutupan, tidak ada pemakaman, hanya ketiadaan. Sekarang, fragmentasi senjata-senjata ini telah ditemukan di lokasi serangan. Juru bicara pertahanan sipil Mahmud Basal mengkonfirmasi penemuan fragmen ini di tempat-tempat di mana jasad telah menghilang. Tapi pertanyaan yang lebih besar adalah, dari mana senjata-senjata ini berasal? Dan disinilah investigasi ini menjadi sangat kontroversial, karena semua senjata yang disebutkan MK84, Blue 109, GBU-39 semuanya adalah produk Amerika Serikat. Menurut Harvard University dan kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, terdapat bukti penggunaan bom MK84 Hammer dan GBU-39 oleh militer Israel di Gaza. Pemerintah AS dilaporkan telah mengirim ribuan bom MK84, Blue 109 Bunker Booster, dan munisi lainnya ke Israel sejak perang dimulai. Reaksi terhadap temuan ini datang dari tempat yang sangat tidak terduga. Marjorie Taylor Greene, mantan anggota Kongres dari Partai Republik yang dikenal sebagai sekutu kuat Donald Trump. Pada 10 Februari 2026, Greene menulis di platform X, "Jika ini benar dan negara kita yang menyediakan senjata-senjata ini adalah kejahatan perang yang mengerikan, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan negara kita menyediakan senjata semacam itu. Kapan? Sebagian besar orang Amerika tidak ingin membayar untuk ini atau terlibat dalam senjata semacam itu." Ini adalah pernyataan yang sangat signifikan. Greene, yang sebelumnya adalah salah satu pendukung Israel yang paling vokal, kini menjadi anggota Kongres Republik pertama yang menggunakan kata genosida untuk menggambarkan situasi di Gaza. Pada Juli 2025, Greene menulis, "Yang paling jujur dan termudah untuk dikatakan adalah bahwa 7 Oktober di Israel itu mengerikan dan semua sandera harus dikembalikan. Tapi begitu juga genosida, krisis kemanusiaan, dan kelaparan yang terjadi di Gaza." Pernyataan Greene memicu reaksi keras dari AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, salah satu kelompok lobi paling berpengaruh di Amerika Serikat. AIPAC menyebut pernyataan Greene sebagai menjijikan dan mengatakan dia adalah anggota terbaru dari skuad anti-Israel. Tapi Greene tidak sendirian. Dia bergabung dengan Thomas Massie dari Kentucky dan bahkan beberapa demokrat progresif seperti Rashida Tlaib dan Ilhan Omar dalam mempertanyakan bantuan militer AS ke Israel. Pertanyaan ketiga, apakah negara-negara yang memasok senjata juga bertanggung jawab atas bagaimana senjata-senjata itu digunakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang kita sampai pada pertanyaan hukum yang sangat kompleks. Apakah penggunaan senjata-senjata ini melanggar hukum internasional? Dr. Arthur Van Kaller, Profesor Hukum Humaniter Internasional di Studio Higher Education, memberikan analisis yang sangat nuans dalam jurnal International Review of the Red Cross. Senjata sermobarik tidak secara inheran dilarang dalam hukum internasional. Namun, penggunaannya harus dievaluasi berdasarkan prinsip proporsionalitas dan pembedaan. Ini berarti menilai apakah serangan diarahkan pada target militer yang sah, dan apakah kerugian sipil yang diperkirakan berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diantisipasi. Tapi Dr. Van Kaller menambahkan poin yang sangat krusial. Namun, ada poin penting yang tidak boleh dilebih-lebihkan. Prinsip-prinsip tentang proporsionalitas dan penderitaan yang tidak perlu ini hanya berlaku ketika Anda menargetkan kombatan. Warga sipil tidak boleh ditargetkan secara sengaja sama sekali. Dan disinilah argumen hukum menjadi sangat kuat. Karena jika senjata-senjata ini digunakan di area-area padat penduduk sipil, sekolah, rumah, zona aman, maka muncul pertanyaan serius tentang pelanggaran hukum perang. Diana Butu, pengacara dan dosen di Georgetown University, Qatar, berpendapat bahwa tanggung jawab meluas melampaui Israel. Ini adalah genosida global, bukan hanya genosida Israel. Kita melihat aliran senjata-senjata ini yang terus-menerus dari Amerika Serikat dan Eropa. Mereka tahu senjata-senjata ini tidak membedakan antara pejuang dan anak-anak, namun mereka terus mengirimkannya. Tariq Sandab, Profesor Hukum Internasional, memberikan penilaian yang sangat keras. Sistem keadilan internasional telah gagal dalam ujian Gaza. Blokade terhadap obat-obatan dan makanan itu sendiri adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Impunitas yang diberikan kepada Israel oleh kekuatan veto AS di Dewan Keamanan PBB adalah masalah sistemik. Tapi Sandab menawarkan satu jalur alternatif.
pengadilan yurisdiksi universal di negara-negara seperti Jerman dan Prancis bisa menawarkan jalur alternatif menuju keadilan, asalkan ada kemauan politik. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang angkanya sekarang diterima bahkan oleh Israel, lebih dari 72.000 warga Palestina telah tewas sejak Oktober 2023. Dan dari 72.000 itu, 2.842 tidak meninggalkan jasad untuk dikubur. Sekarang, dalam semangat jurnalisme yang seimbang, kita harus membahas kritik dan kontroversi seputar investigasi ini. Snopes, platform fact-checking terkemuka, melaporkan pada 11 Februari 2026 bahwa mereka tidak dapat secara independen memverifikasi klaim Al Jazeera tentang penguapan ribuan orang atau apakah pasukan Israel menggunakan senjata sermobarik. Juru bicara militer Israel memberikan pernyataan tertulis, IDF tegas menolak klaim yang disebutkan. IDF hanya menggunakan amunisi yang sah. Bom udara yang digunakan oleh IDF adalah amunisi standar yang digunakan oleh militer lain di seluruh dunia. Organisasi media pro-Israel Honest Reporting menerbitkan kritik panjang pada 12 Februari tahun 2026 dengan beberapa poin utama. Pertama, mereka mengklaim bahwa MK-84, Blue 109, dan GBU-39 adalah senjata konvensional, bukan sermobarik. Kedua, mereka menyatakan bahwa bahkan senjata sermobarik tidak menguapkan tubuh. Ketiga, mereka mempertanyakan kredibilitas sumber-sumber yang digunakan Al Jazeera, banyak di antaranya terkait dengan Hamas. Mari kita evaluasi kritik-kritik ini secara objektif. Poin pertama, apakah senjata-senjata ini sermobarik secara teknis? Jawabannya, MK-84, Blue 109, dan GBU-39 memang adalah bom konvensional. Namun, komponen tritonal dalam MK-84 campuran TNT dan aluminium menghasilkan suhu yang jauh lebih tinggi dari bom konvensional biasa. Inilah yang menjadi fokus investigasi. Menurut dokumen FAS, orang tentang MK-84, bom ini menggunakan 945 pon H6 atau tritonal sebagai bahan peledak. Poin kedua, apakah penguapan adalah istilah yang akurat? Dr. Van Calo sendiri mengakui dalam artikelnya di TRT World, penguapan bukanlah istilah yang sepenuhnya akurat untuk menggambarkan efek ledakan sermobarik pada tubuh manusia. Karena istilah ini menyeratkan bahwa jaringan diubah sepenuhnya menjadi gas tanpa meninggalkan sisa fisik. Istilah yang lebih tepat dari literatur forensik dan medis adalah insinerasi, fragmentasi, atau obliterasi. Jadi ya, istilah menguap mungkin tidak tepat secara ilmiah. Tapi apa yang terjadi tubuh manusia yang diubah menjadi abu dan fragmen yang tidak dapat diidentifikasi pada dasarnya adalah hal yang sama. Poin ketiga, kredibilitas sumber. Ini adalah kritik yang valid. Tim pertahanan sipil Gaza memang beroperasi di bawah otoritas Hamas. Namun, metodologi mereka membandingkan jumlah penghuni dengan jasad yang ditemukan adalah prosedur forensik standar. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, jika metodologi ini tidak kredibel, maka metode apa yang kredibel untuk menghitung korban di zona perang yang aktif? Ini pertanyaan keempat untuk kalian. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran objektif dalam situasi seperti ini? Tulis pemikiran kalian. Di balik semua angka, di balik semua perdebatan teknis dan legal, ada manusia, ada keluarga, ada kehilangan. Yasmin Mahani kehilangan putranya saat pada 10 Agustus 2024. Dia mencari di reruntuhan sekolah Al-Tabin, di rumah sakit, di kamar mayat, dan tidak menemukan apa-apa. Bayangkan tidak memiliki tempat untuk berdoa, tidak memiliki makam untuk dikunjungi, tidak memiliki penutupan. Rafiq Badran kehilangan 4 anaknya dalam serangan di kamp pengungsi Burei. Dia hanya bisa memulihkan fragmen kecil untuk dikubur. 4 anak saya menguap begitu saja. Saya mencari mereka sejuta kali. Tidak ada potongan yang tersisa. Kemana mereka pergi? Kemana mereka pergi? Pertanyaan seorang ayah yang kehilangan 4 anaknya. Tidak ada jawaban yang bisa meringankan rasa sakit itu. Sejak 7 Oktober 2023, lebih dari 72.000 orang telah tewas di Gaza. Menurut laporan, sekitar separuh dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Dari 72.000 itu, 2.842 diklasifikasikan sebagai menguap, ribuan lainnya masih terkubur di bawah reruntuhan, ribuan lainnya tidak dapat diidentifikasi. Setiap angka adalah seseorang. Seseorang dengan nama, dengan keluarga, dengan mimpi. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan informasi ini? Pertama, ini memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit tentang perang modern. Apakah ada cara benar untuk berperang? Apakah penggunaan senjata-senjata canggih yang membunuh dengan lebih efisien membuat perang lebih bermoral atau kurang bermoral? Apakah ada perbedaan moral antara membunuh seseorang dengan peluru, dengan bom konvensional, atau dengan senjata yang menguapkan mereka? Kedua, ini membuka pertanyaan tentang tanggung jawab internasional. Jika Amerika Serikat menyediakan senjata, apakah mereka bertanggung jawab atas bagaimana senjata itu digunakan? Jika PBB tidak bisa bertindak karena veto Dewan Keamanan, apakah sistem internasional kita masih berfungsi? Jika pengadilan internasional tidak bisa menahan pihak-pihak yang bertanggung jawab, apakah hukum internasional masih memiliki makna? Ketiga, ini menantang kita sebagai konsumen informasi. Bagaimana kita menilai klaim dan counterklaim dalam situasi yang sangat terpolitisasi? Bagaimana kita membedakan antara propaganda dan jurnalisme? Bagaimana kita tetap berempati tanpa kehilangan kemampuan berpikir kritis? Dan mungkin yang paling penting, ini menantang kemanusiaan kita. Apakah kita masih bisa merasakan empati ketika angka-angka menjadi begitu besar? Apakah 2.842 nyawa yang menguap itu cukup untuk membuat kita berhenti dan bertanya,
Apakah ini benar? Pertanyaan terakhir untuk kalian, apa yang bisa kita, sebagai individu, lakukan ketika menghadapi tragedi dalam skala seperti ini? Diskusikan di kolom komentar. Di Nextroom, kami percaya pada kekuatan informasi. Kami percaya bahwa kebenaran, meskipun kompleks dan kontroversial, harus diungkapkan. Hari ini kita telah melihat investigasi yang mendokumentasikan 2.842 warga Palestina yang menguap sains di balik fenomena ini, senjata-senjata yang digunakan, dan dari mana mereka berasal, implikasi hukum internasional, kontroversi, dan kritik terhadap investigasi, dan yang paling penting, manusia di balik angka-angka. Jika kalian merasa video ini penting, tolong like video ini agar lebih banyak orang bisa melihatnya. Komen dengan pemikiran kalian. Mari kita berdiskusi dengan hormat. Share ke orang-orang yang menurut kalian perlu tahu informasi ini, dan subscribe ke Nextroom untuk investigasi mendalam lainnya. Ingat, tujuan kami bukan untuk meyakinkan kalian apa yang harus kalian percaya. Tujuan kami adalah memberikan informasi yang akurat dari berbagai perspektif, sehingga kalian bisa membuat keputusan sendiri. Karena pada akhirnya, demokrasi baik di tingkat global maupun lokal hanya berfungsi ketika kita semua memiliki akses ke informasi yang berkualitas. Terima kasih telah menonton. Ini adalah Nextroom, dan kami akan bertemu lagi di investigasi berikutnya.